Seiring dengan semakin maraknya drama Korea atau film-film romantis dan lagu-lagu melowunan cengeng yang didendangkan oleh para musisi tanah air, semakin banyak pula para pria yang terinspirasi untuk belajar menjadi seorang pria romantis. Tren ini pun semakin meluas tanpa pandang bulu, mempersempit pemahaman para pria tentang memulai sebuah hubungan dengan wanita. Memberikan ilusi pada mereka bahwa dengan bersikap romantis maka akan tercipta sebuah jalan pintas untuk sebuah keberhasilan dalam kehidupan romansa. Special thanks to the media. Berkat media yang selalu mensimbolisasikan romantisme dengan bunga mawar, puisi dan lagu, cincin berlian, dan kata-kata indah belaka, para pria menjadi semakin jauh dari kehidupan romansa yang sehat dan berkualitas. Beberapa pria menghabiskan banyak uang untuk membelikan bunga dan cincin untuk wanita yang mereka sukai. Beberapa pria memeras otak mereka hanya untuk merangkai puisi indah untuk wanita yang mereka sukai. Beberapa pria membuang waktu berharga mereka menunggu bertahun-tahun untuk membuktikan ketulusan pada wanita yang mereka sukai. Dan tentunya, beberapa pria tewas secara fisik atau mental ketika mengetahui semua itu ternyata gagal total. Ditambah dengan kasus-kasus tipikal lainnya. Budaya romantisme ini sudah memakan begitu banyak korban pria. Lalu kesalahan apa sih yang membuat romantisme yang dilakukan para pria modern ini menjadi gagal total? Bahkan cenderung berakhir dengan teriakan, "Ah gombal banget deh lu," dari seorang wanita. Padahal tokoh pria di dalam film, tips-tips majalah, dan lirik-lirik lagu berhasil mendapatkan wanita yang mereka inginkan. Poin apa yang luput dari pemikiran Anda? Begini, sebagian besar pria tidak paham betul dan masa bodoh akan arti sesungguhnya dari romantis itu sendiri. Dan sudah hukumnya apabila kita tidak mengerti makna sebenarnya akan sesuatu, kita juga tidak tahu mekanisme dan cara melakukannya dengan benar. Dan meskipun Anda menguasai sesuatu tanpa mengerti betul, otodidak, pengetahuan Anda pun tetap akan mudah runtuh, tersesat, bahkan mentok. Karena Anda tidak dilandasi dengan pondasi yang kuat. Anda tidak tahu apa dan kenapa salah Anda. Romantisme itu sendiri adalah cara atau kiat-kiat seseorang untuk mengekspresikan perasaan tertarik dan kekaguman, cinta, pada lawan jenis yang diminatinya. Orang-orang Eropa abad pertengahan adalah pionir romantisme. Di zaman dahulu, mereka menunjukkan ketertarikan dengan bunga, puisi, kata-kata manis, bahkan pengorbanan nyawa. Hingga akhirnya, cara ini telah menjadi tren dan budaya di seluruh dunia untuk mengungkapkan cinta, sampai sekarang. Namun modernisasi telah mengubah wajah romantisme secara drastis, sobat. Ketika aksi-aksi romantis tadi jadi mudah didapat dengan harga yang murah dan tidak lagi berseni, maka romantisme kuno dituntut untuk menyesuaikan diri dengan budaya modern. Hal tersebut menyebabkan romantisme terbagi menjadi dua kubu yang bertentangan, yaitu pertama, aksi romantis modern yang telah berhasil beradaptasi dengan zaman dan tetap menyandang nama romantis. Dan yang kedua, romantisme kuno yang masih mengandalkan cara-cara yang cenderung berhasil di zaman dahulu dan akhirnya berakhir dengan nama gombal atau sok romantis. Coba Anda pikirkan dengan seksama. Dewasa ini, cap romantis otomatis menempel pada aksi pengungkapan rasa suka yang dianggap tulus, kreatif, dan berhasil menawan hati target. Melelehkannya seperti coklat panas dan terasa begitu membuai. Sebaliknya, cap gombal akan menempel pada sejumlah aksi yang gagal, menawan hati, dianggap tidak tulus dan merayu belaka. Aksi yang terlihat riing-tuhat untuk mendapatkan perhatian dari targetnya. Aneh sekali bukan? Suatu hal dibedakan dari tulus dan tidaknya. Dengan kata lain, selama ini Anda dan ribuan pria lain berpikir bahwa Anda akan berhasil mendapatkan wanita bila Anda melakukan aksi romantis dengan tulus. Padahal sudah jelas suatu ketulusan tidak punya alat ukur pastinya. Siapa sih yang tahu bila Anda tulus atau tidak? Ketika Anda menyukai seorang wanita, Anda akan berhubungan dengannya, dan Anda merasa ingin menunjukkan rasa suka Anda padanya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menarik hatinya, maka Anda hanya bisa memakai cara-cara yang berhasil dalam film atau ide-ide kreatif sahabat Anda, yang sebenarnya juga jomblo semua. Anda pikir itu memang cara yang harus dilakukan. Tidak mungkin wanita tidak tersentuh. Jadi Anda membuktikan cinta tulus Anda lewat kado boneka teddy bear lucu yang di lehernya dikalungi sebuah cincin yang Anda berikan jam 12 malam tepat di hari ulang tahunnya. Sang wanita hanya menatap Anda dengan wajah heran.
lalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia menerima kado Anda, dan seketika itu Anda mengatakan, "Aku sayang kamu, boleh gak aku jadi cowok kamu?" Sang wanita lalu berpikir keras, mengerahkan seluruh kekuatannya dan perasaan tidak enaknya untuk menjawab, "Aduh makasih banget. Aku gak nyangka. Tapi sorry ya, aku gak bisa. Aku lebih nyaman jadi teman aja, kamu terlalu baik buat aku." Kalimat di atas bisa saya translasikan ke bahasa Indonesia menjadi, lebay. Gombal amat sih. Tapi bagus juga sih boneka sama cincinnya, tapi gimana ya? Gue gak tertarik sama lo. Padahal Anda sudah tulus. Kenapa Anda malah gagal? Bukan cinta yang didapat, tapi sang wanita menjadi ilfeel berat kepada Anda. Bila Anda seringkali gagal dalam melakukan aksi romantis, saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun saya juga tidak akan membiarkan Anda semakin terjerumus. Ini hanyalah akibat kesalahpahaman Anda mengenai romantisme yang selalu memaksa Anda untuk terus mengandalkan cara-cara lama yang sudah usang. Anda masih bisa bangkit kembali. Bagaimana membuat dirimu jadi pria romantis yang sejati dan bukan pria yang hanya sok romantis? Banyak pria memiliki pemahaman yang salah bahwa menjadi romantis hanya berbicara manis, merayu dengan penuh pujian, dan memberi kado istimewa. Padahal, itu bukanlah hal yang benar. Pria yang romantis sejati memperhatikan timing dan sikap. Timing berarti kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan romantis. Kamu tidak bisa sembarang melakukan tindakan romantis. Jika kamu melakukannya di waktu yang salah, kamu pasti akan mengalami kegagalan. Saat kamu masih kecil dan ingin membeli mainan, kamu menunggu waktu yang tepat untuk merayu orang tuamu kan? Jika kamu ingin meminta naik gaji, kamu pasti akan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk berbicara dengan bosmu kan? Untuk melakukan tindakan apapun, ada waktu yang tepat untuk melakukannya. Kamu sebenarnya sudah mengerti. Tetapi, mengapa saat bertemu dengan wanita, kamu selalu melakukan tindakan romantis secara spontan dan tanpa mempertimbangkan apapun? Kamu dengan buta berharap bahwa hanya dengan kasih sayang dan ketulusanmu, kamu akan memenangkan hatinya. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan romantis? Waktu yang tepat adalah ketika dia sudah tertarik pada kamu. Ini adalah poin terpenting. Jika kamu melewatkan hal ini, semua tindakanmu akan sia-sia. Setelah kamu tahu dia tertarik pada kamu, kamu harus melakukan tindakan romantis dalam suasana yang tepat. Suasana adalah suasana hati wanita pada saat itu, suasana tempat, suasana keadaan, dan sebagainya. Apapun yang kamu lakukan tidak akan terasa romantis jika kamu melakukannya di tempat yang ramai dan kotor. Sedangkan sikap adalah bagaimana kamu berperilaku sejak awal kamu bertemu dengannya. Jangan berharap dapat melakukan tindakan romantis yang efektif jika kamu masih gugup, kaku, bingung, dan grogi. Bahkan kamu saja tidak berani menyentuhnya. Dalam kisah-kisah romantisme antara pangeran gagah berani dan tuan putri yang cantik jelita, tentu tidak digambarkan pangeran tersebut sebagai sosok yang kaku, grogi, dan panik. Pangeran dengan penuh percaya diri dan hormat mengambil tangan sang putri lalu menciumnya dengan lembut. Jadi, ada banyak hal yang harus kamu perhatikan sebelum melakukan tindakan romantis. Jika kamu ingin memikat hati seorang wanita dengan romantisme, kamu harus menjadi seorang pria yang sejati terlebih dahulu. Hai sobat, apakah kamu sudah merasa sebagai pria yang romantis? Atau baru ingin belajar menjadi pria yang romantis? Tenang sobat, Anda tidak sendiri. Banyak di luar sana pria yang menginginkan hubungan dengan wanita menarik dambaan hatinya. Ingin tahu caranya? Tonton terus video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap Anda menikmati konten yang disajikan dan mendapatkan manfaat dari informasi yang dibagikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dan mendukung kami untuk terus menghasilkan konten yang bermanfaat. Kami juga sangat menghargai feedback dan saran dari Anda, jadi jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.